ikut glow up without drugs ya. Jadi menjadi sebuah informasi dan arahan bagi kami yang menjadi peserta, termasuk saya sendiri juga, untuk bagaimana caranya mengembangkan lingkungan Universitas Widyatama khususnya di bidang mahasiswaan yang bisa glow up tanpa narkoba. Sekali lagi harapannya nanti rekan-rekan Himagala ini bisa berkembang baik dari segi kepengurusan juga segi kualitas dari event atau kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar manfaatnya yang bisa disebarkan kepada sivitas akademika khususnya Universitas Widyatama, dan juga bisa terus berkembang, bisa memberikan manfaat juga untuk seluruh anggota dan pengurus. Sekali lagi pada saat ini kami mohon izin mewakili universitas mengucapkan selamat kepada rekan-rekan dari Himagala untuk Dies Natalis yang pertama, dan semoga kegiatan ini bisa terus dikembangkan atau dilanjutkan menjadi kegiatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya untuk Universitas Widyatama. Dengan semangat baru, Himagala hadir kembali untuk meneruskan visi dan misi dalam menjaga alam dan membangun solidaritas sosial di kalangan mahasiswa. Dalam perjalanannya, Himagala tidak hanya berfokus pada kegiatan eksplorasi dan konservasi lingkungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar di bagian sosial. Melalui kegiatan sosialisasi ini dengan tema Glow Up Without Drugs, kita ingin menginspirasi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita untuk hidup lebih sehat, produktif, dan terus berkembang tanpa obat-obatan terlarang. Dan mari kita tunjukkan bahwa kita bisa bersinar, sukses, dan berprestasi tanpa zat terlarang. Kalau kita bicara narkotika atau narkoba, pasti memang tidak akan jauh-jauh konotasinya kan pasti ke anak muda yang tentunya usia-usia yang bisa dikatakan rentan SMA masuk kuliah, yang penyalahguna paling besar itu bukan dari remaja, bukan dari lingkungan pendidikan, tapi dari lingkungan usia yang sudah produktif, yang keluar, yang sudah sederhananya lulus kampus, bekerja sampai yang di usia produktif loh. Lalu di mana angka remaja atau di lingkungan pendidikan itu sebenarnya di angka 30%, 27 sampai 30%, dan kemudian sisanya yaitu di angka yang baru masyarakat umum. Di situ ada yang tidak bekerja, penganggur, dan lain-lain. Alasannya apa sebenarnya kenapa penyumbang penyalahguna paling banyak itu di usia produktif? Ternyata karena mereka sudah punya kemerdekaan untuk menggunakan kemampuan finansial seperti itu. Nah, tapi tahu berarti aman aja? Enggak juga, karena 27 sampai 30% itu tidak sedikit. Bahkan beberapa kali aparat penegak hukum di Jawa Barat dari Polda maupun dari BNN itu mengungkap jaringan yang di dalamnya malah anak-anak dari lingkungan pendidikan. Karena kami udah beberapa tahun ini bekerja sama dengan Antivena, aliansi perguruan tinggi anti narkotika ya, yang di Jawa Barat. Kalau nggak salah dari Widyatama juga sudah masuk kalau nggak salah. Jadi itu kenapa yang mau mengakses program rehabilitasi itu harus orang yang sudah mau sendiri dengan sadar sendiri. Karena kalau dipaksa itu percuma. Rehabilitasi itu hanya alat untuk membantu penyalahguna supaya dia bisa tidak lagi menyalahgunakan. Dulu saya pernah bergabung Pak di Widyatama, tapi bukan sebagai mahasiswa, bukan sebagai dosen juga, tapi staf. Dulu saya staf IT di Widyatama. Jadi semua gedung ini termasuk pernah saya panjat Pak, karena dulu saya masak mulai pelaris terus. Gitu. Tapi saya gabung awalnya
nggak langsung masuk ke bidang pencegahan yang fungsinya seperti ini untuk sosialisasi tentang bahaya narkotika. Tugas ketika masuk awal BNN 2012 saya tugasnya di bidang pemberantasan, tugasnya mengungkap peredaran gelap narkotika atau bisa dibilang ya jaringan narkotika yang ada di wilayah Jawa Barat. Sudah selama 10 tahun sudah banyak istri yang sedih, suami yang sedih ketika istrinya ditangkap, anaknya yang dulu kami amankan gitu. Jadi itu kadang buat saya miris ya, kenapa peredaran gelap narkotika, jaringan narkotika ini masih saja beredar dengan leluasa di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Dan di lingkungan kampus sendiri juga pernah Pak, kami adik-adik sekalian pernah tahun 2023 akhir itu saya masuk di bidang pemberantasan, kami mengungkap ada mahasiswa yang coba-coba jualan ganja Pak. Ya, adik-adik sekalian, mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, di Kota Bandung, dia coba jualan narkotika jenis ganja, baru pesan tuh, baru mencoba untuk yang kedua kalinya. Yang pertama lolos, yang kedua pikir aman, ya kami amankan dengan barang buktinya 2 kilo ganja. Jadinya malah masuk ke penjara kan, mau nggak mau. Fungsi narkotika ada yang tahu? Nah, salah satunya untuk operasi. Awal-awal masuk pakai juga, tapi mau nggak mau harus kita jalan. Saya jalani, harus nyamar jadi itu udah saya alami. Tukang beca, tukang pos, tukang jengeng, itu udah biasa. Kenapa harus seperti itu ya? Karena kami gimana bisa dapat informasi kalau nggak terjun langsung ke lapangan. Jadi resikonya di lapangan ya tinggi. Siapa tahu ada yang berminat masuk BNN. Jujur sangat menarik gitu untuk aku pribadi, karena aku baru pertama kali mengikuti acara seperti ini, dan emang jarang juga sih yang ada yang bekerja sama gitu, ngundang tamu dari BNN gitu. Itu hebat banget sih. Yang berkesan itu karena narasumbernya kayak langsung dari BNN gitu kan. Terus kayak aku baru pertama kali lihat acara Disnatalis gitu, ulang tahun Mapala yang sampai bikin acara kayak gini gitu. Manfaatnya banyak sih. Yang pertama pasti pengetahuan aku jadi bertambah lagi gitu. Terus aku juga jadi lebih aware gitu untuk lebih peka lah untuk sekitar aku gitu. Harapan aku sih lebih maju buat Himagala. Terus kayak semoga orang-orang yang mengikuti kegiatan ini tuh makin jadi aware gitu untuk sekitarnya lagi. Menurut saya materi yang disampaikan cukup jelas terkait dengan bahaya daripada penyalahgunaan narkoba, dan juga menjadikan salah satu sumber edukasi untuk pencegahan terkait dengan bahayanya narkoba di negeri kita ini. Hal menarik ataupun hal yang terkesan menurut saya karena pertama kali mengikuti acara seminar sosialisasi BNN ini, dan menjadi salah satu kesan yang mungkin karena pertama jadi sebagai penambah wawasan ataupun pengetahuan terkait dengan Grow Up Without Drugs, yang dimana sebagai pencegahan untuk tidak terjun ataupun terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Manfaatnya tentunya banyak sekali ya, salah satunya sebagai pencegahan awal, kemudian bisa memberikan edukasi terhadap lingkungan sekitar. Harapannya mungkin dengan adanya seminar seperti ini bisa memberikan wawasan kepada khususnya mahasiswa ataupun mahasiswi di lingkungan universitas agar lebih berhati-hati dalam menjaga perkumpulan ataupun di sosial, untuk lebih hati-hati dalam pergaulan agar terhindar daripada penyalahgunaan narkoba.
Ini tuh acara kegiatan ulang tahun Disnatalis yang pertama Himagala di Universitas Widya Tama. Nah, kita kan di sini mengadakan 2 acara, yaitu acara pertama sosialisasi dari BNN Jawa Barat dan donor darah juga. Latar belakangnya diadakan acara ini ya karena maraknya kan sekarang banyak orang yang terjerumus ke narkoba juga gitu. Jadi harapan dari Himagala semoga orang-orang bisa terhindar dari narkoba. Ya tujuannya sama kayak tadi, yaitu pengen memberantas narkoba lah gitu, memberikan edukasi sosialisasi kepada seluruh mahasiswa Universitas Widya Tama khususnya dan Mapala dan Sispala juga sekota Bandung. Tantangannya ini kan karena acaranya di hari Jumat ya, kita mengundang Sispala ya mungkin yang datangnya tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Ya paling tantangannya di audiens yang hadirnya aja. Kalau target peserta kita itu sebetulnya hanya 60 peserta. Tapi yang tadi datang itu sangat banyak, hampir 100 orang yang datang. Harapannya semoga orang-orang lain bisa termotivasi oleh acara kita, lebih peduli lagi dengan keadaan sosial di sekitarnya. Kegiatannya positif ya. Saya kira dengan adanya acara seperti ini tuh harus dilakukan secara berkala, karena poinnya adalah selain juga charity gitu ya, membantu PMI dan juga mengajak masyarakat atau warga dari Universitas Widya Tama untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya kira seperti itu. Yang menarik itu setahu saya di Kota Bandung ini selalu membutuhkan yang namanya darah, sehingga acara dengan donor darah seperti ini juga selain meningkatkan kesadaran juga membantu PMI untuk penyediaan darah terutama dari lingkungan akademik seperti itu. Memberikan persediaan untuk bantuan donor darah bagi orang yang memerlukan untuk bank darah di PMI. Positif intinya. Menarik karena tidak usah harus datang ke PMI ya. Kadang males kalau kita mau ke PMI. Jadi bagi yang ingin berdonor darah secara rutin, mungkin tinggal nunggu acara-acara yang di kampus seperti ini.